tukang cukur iblis dari Fleet Street merupakan legenda yang sangat populer dari Inggris. Kisah mengerikan tentang Sweeney, si tukang cukur berdarah dingin ini, mulai menjadi perbincangan di pertengahan abad ke-19 setelah muncul di buku-buku, pementasan drama, serta film. Kisah pembunuhan sadis Sweeney Todd juga kembali diangkat ke layar lebar pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor kawakan Johnny Depp. Namun siapakah sebenarnya sosok tukang cukur pembunuh ini? Apakah ia benar-benar sosok nyata atau hanyalah sebuah karakter fiksi? Sweeney Todd dikenal dengan nama si tukang cukur iblis dari 185 Fleet Street, London. Sweeney merupakan seorang tukang cukur yang sangat sukses dan kaya. Namun ternyata kekayaannya ini ia dapatkan dengan cara yang cukup sadis. Sweeney tak ragu membunuh para pelanggannya untuk kemudian merampas harta benda yang mereka bawa. Untuk melancarkan aksinya, Sweeney telah mempersiapkan segalanya, termasuk membuat kursi khusus yang akan terbuka ke bawah ketika ia menginjak tuasnya. Ketika lantai terbuka, maka pelanggan-pelanggan malang Sweeney Todd akan terjatuh ke ruang bawah tanah. Jika tidak langsung meninggal karena jatuh ke lantai bawah, maka Sweeney telah bersiap membawa pisau cukurnya untuk menghabisi korbannya di ruang bawah tanah. Usai menggeledah dan merampas seluruh harta benda korbannya, Sweeney langsung menyeret tubuh mereka melewati terowongan rahasia yang terhubung menuju kediaman kekasihnya yang bernama Marjorie Lovett. Saat inilah di mana kengerian kembali terjadi. Marjorie Lovett yang mengelola toko pai daging bernama Meat Pie Shop ini menggunakan daging korban sebagai bahan untuk membuat pai daging. Dikisahkan, toko pai daging milik Marjorie Lovett sangat ramai dikunjungi pembeli. Harta benda serta pakaian korban tersembunyi dengan baik di kediaman Sweeney Todd. Sementara itu, sisa-sisa tubuh yang tak digunakan untuk membuat pie dibuang ke kubah yang telah tak terpakai di bawah gereja Dumpster tak jauh dari kediaman Sweeney. Semakin hari, Sweeney semakin brutal dan berani. Bahkan nafsu membunuhnya tak pernah terpuaskan. Menurut Peter Haining yang menulis buku Sweeney Todd, The Real Story of Demon Barber of Fleet Street, Sweeney Todd melakukan aksi sadis ini selama 17 tahun dan telah membunuh tak kurang dari 160 orang. Sweeney Todd lahir di daerah kumuh di wilayah London Timur pada 16 Oktober 1756. Sweeney telah menjadi yatim piatu sejak berusia 12 tahun yang membuat dirinya harus bekerja di jalanan sebagai asisten seorang pencuri bernama Crofts. Pada masa itu, seolah telah menjadi takdir bagi anak miskin. Ia harus memilih antara kelaparan, diperjualbelikan, dan dipaksa mencuri. 2 tahun setelah bergabung dengan Crofts, Sweeney mudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena kasus pencurian kecil. Sweeney bisa saja dihukum gantung, namun karena usianya masih 14 tahun, hakim di pengadilan Old Bailey merasa kasihan pada bocah yatim piatu ini dan memberikan keringanan berupa kurungan 5 tahun di penjara Newgate. Hukuman yang diberikan pada Sweeney Todd ini memang tak biasa. Karena pada umumnya, anak-anak yang dilatih untuk mencopet atau mencuri biasanya dihukum mati meskipun hanya melakukan pencurian kecil seperti mengutil. Penjara Newgate sendiri merupakan kawasan suram di pinggir barat London yang sekarang menjadi lokasi pengadilan kriminal Old Bailey. Di dalamnya merupakan narapidana dari berbagai jenis, mulai dari copet cilik hingga mucikari kelas kakap. Jelas, penjara Newgate tidak dirancang untuk merehabilitasi orang. Penjara ini justru penuh dengan korupsi dan hanya narapidana yang memiliki uanglah yang bisa memperoleh perlakuan manusiawi dari sipir penjara. Dan bagi masyarakat, narapidana di sana tak lebih dari hewan di kebun binatang. Pada era tersebut, membayar sejumlah uang untuk menyaksikan kehidupan narapidana adalah hal yang sangat lumrah dilakukan.
Di dalam penjara, Sweeney Todd mendekati dan meyakinkan tukang cukur penjara untuk menerimanya menjadi seorang asisten. Sweeney tahu bahwa ia harus tetap mencari uang di penjara untuk menyuap para penjaga. Seseorang tanpa uang di penjara Newgate berarti harus siap kelaparan dan kedinginan. Plummer, si tukang cukur penjara, sedang menjalani 4 tahun hukuman karena penggelapan ketika Sweeney Todd di penjara. Ia mendapatkan cukup banyak uang berkat narapidana kaya yang masih suka memanjakan diri dengan bercukur. Ia akhirnya menerima Sweeney untuk bekerja padanya. Salah satu tugas Plummer adalah untuk mencukur narapidana yang hendak dieksekusi, dan Sweeney seringkali turun tangan untuk membantu. Keduanya sangat kompak dan sama-sama tidak jujur. Selain bercukur, Plummer juga mengajarkan pada Sweeney bagaimana mencuri uang dari saku pelanggan mereka yang tengah bercukur santai. Setelah melewatkan hukumannya di penjara Newgate, kebencian Sweeney Todd pada orang yang memiliki kehidupan lebih baik darinya semakin besar. Ia pun sepertinya punya keinginan untuk menghabisi mereka dan mengambil hartanya. Karena bekalnya selama di penjara inilah, Sweeney mendirikan tempat cukur sendiri di samping gereja St. Dunstan di Fleet Street setelah bebas dari penjara. Rasa benci sekaligus keinginannya untuk memiliki banyak uang membuatnya gelap mata dan memutuskan untuk menghabisi para pelanggannya. Bekerja sama dengan kekasihnya, Sweeney Todd tega membunuh ratusan orang. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib keduanya? Sementara beberapa pihak meyakini Sweeney Todd hanyalah karakter fiksi, banyak pihak percaya sosok Sweeney benar-benar pernah ada. Terbukti dengan kebenaran adanya jalan Fleet Street di London. Nantikan kelanjutan kisah Sweeney Todd, si tukang cukur iblis, besok hanya di On The Spot.